Pemirsa, Anda bisa lihat inilah kronologi penculikan anak di Gunung Sahari di mana terjadi pada Rabu 7 Desember 2022. Seorang anak berusia 6 tahun di Gunung Sahari, Jakarta Pusat menjadi korban penculikan. Anak tersebut bernama Malika dan polisi mengaku baru mendapat satu kamera CCTV yang menjadi petunjuk kasus penculikan anak menggunakan bajai. Jadi memang terduga penculik ini membawa anak tersebut, kemudian dibelikan ayam goreng. Nah setelah itu kemudian dibawa pergi menggunakan bajai. Penyidik juga telah menelusuri tempat dan jalan di mana terduga penculik turun berdasarkan keterangan sopir bajai. Sopir bajai mengatakan menurunkan mereka terakhir di stasiun kota. Baik, itu adalah kronologi peristiwa yang terjadi pada 7 Desember lalu. Kalau sekarang 25 Desember artinya sudah 3 pekan lewat. Jujur saja Pak Thomas, bayangan saya pihak kepolisian memiliki beragam alat yang canggih untuk bisa menemukan apapun. Apalagi di berbagai sudut jalanan di Jakarta. Sekali lagi bayangan saya sudah dilengkapi CCTV yang bisa memonitor pergerakan orang siapapun bisa dengan mudah. Tapi hingga saat ini rasanya begitu sulit pihak kepolisian untuk mengungkap ini. Apa yang menjadi kendala utamanya menurut kacamata Pak Thomas? Yang pertama saya setuju dengan Pak Aris tadi ya. Beberapa kemungkinan motivasi itu ya dari yang paling rendah ya. Kemungkinan dipelihara sendiri ya, sampai yang tadi terjadi transplantasi tubuh ya. Dan ini saya kira untuk masukan polisi dan ini tantangan polisi ya. Ketika polisi sekarang sedang dalam keadaan terpuruk ya, kasus Subang ya sudah 1 tahun tidak terungkap ya, terus ada lagi dan ditambah lagi masalah internal kepolisian ya, kasus Sambo ya, lalu juga ada tagar percuma lapor polisi. Nah ini saya kira juga dengan kasus ini polisi juga harus sungguh-sungguh untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap polisi ya. Karena kalau kita bicara dimanapun ya itu ada yang disebut kultur polisi ya. Police personality ya, itu ketika dia bekerja di dalam itu seringkali ya, dia itu tidak serius kalau pelakunya ya itu atau korbannya itu orang-orang yang orang biasa ya. Kalau saya lihat itu kan orang yang tidak kelas-kelas yang menengah ya. Itu kemungkinan yang pertama. Dan yang kedua tadi yang dikatakan oleh Pak Aris itu kan organize ya. Kejahatan itu kan sangat rinci ya, dan saya kira polisi sudah tahu ya karena itu kan sifatnya terputus ya. Jadi biasanya ini terputus di sini maksudnya apa Pak? Seperti hanya dia yang itu hanya mengambil anak ya, diberikan ke orang lain lagi, jadi seringkali jaringannya itu terputus, sistem sel ya katakanlah sistem selnya ini. Nah itu harus diperhatikan oleh polisi mana saja yang harus diperbaiki ya. Tadi ada Dukcapil yang ini, dan kemungkinan kalau tadi yang terakhir dikatakan dengan tidak mengurangi keprihatinan kita kepada orang tua ya, kemungkinan kalau terjadi transplantasi tubuh itu kan harus di rumah sakit juga dikejar ya. Lalu di tempat-tempat yang pengiriman penyelundupan anak itu kan kita negara kepulauan ya, bisa saja terjadi ya. Dan ini memang masalah kebutuhan anak yang dalam arti tidak disakiti ya, tidak transplantasi itu negara-negara maju ya. Itu kecenderungan punya anak itu semakin menurun, dan ini bisnis penyelundupan anak itu makin marak ya, karena itu menyangkut ekonomi. Iya. Karena dan sindikatnya ini selalu matang Pak merencanakan seperti ini. Iya, yang namanya sindikat ya. Tadi kan saya nggak yakin kalau itu tukang pulung ya. Mungkin dia pura-pura tukang pulung ya. Dan kalau itu tukang pulung beneran kan setiap saat sekarang di mana-mana ada tukang pulung ya yang membantu kebersihan itu kan bisa dilacak orang ini dari arahnya di mana gitu. Iya, baik. Ya, Pak Aris yang tadi juga sempat memberikan informasi baik dari Timnas atau dari tim Komnas ini juga membuat tim investigasi tersendiri mengenai hal ini. Nah, ada info terbaru apa Pak? Karena sempat tadi saya dengar, kalau saya tidak salah mendengar Bapak mengatakan kemungkinan masih ada di Jakarta, begitu Pak? Ya, saya kira kami meyakini, ini saya kira pihak kepolisian harus menyisir tidak jauh-jauh
karena pengalaman empirik kita menangani kasus di Sukabumi yang hal yang sama yang dilakukan yang berprofesi sebagai pemulung, saya kira kami akan terus berkoordinasi tim advokasi dan litigasi yang menemukan beberapa informasi, salah satu misalnya masih berada di dalam situasi baik-baik saja ini si anak, tetapi dalam keadaan takut dan sebagainya. Nah, informasi yang kami dapatkan melalui tim investigasi Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, tadi kemarin malam saya mendapat informasi bahwa diyakini, saya kira pihak kepolisian tidak jauh-jauh menyisir lokasi seperti di DKI Jakarta dan mungkin tempat-tempat seperti yang disampaikan oleh ibu korban tadi ada di Kemayoran, itu kan yang disebut adalah daerah-daerah kumuh dan padat penduduk. Nah, cuma itu tadi bahwa ada kekhawatiran kita apakah ini memang merupakan suatu aksi yang direncanakan. Bisa saja memang ini pelakunya adalah individual ya, tidak berkelompok. Tetapi dimungkinkan juga hasil investigasi kemarin malam laporan dari Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta bahwa disinyalir bisa saja ini saat ini anak berada dalam situasi yang tidak nyaman. Nah, saya kira besok kita akan bersama-sama tentu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan informasi-informasi atau petunjuk-petunjuk awal lah begitu ya. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh ibu korban kepada kami secara detail ya. Mengenal nama tadi ya, ini inisialnya Yudi, lalu sering ngopi di situ, sering bawa makanan yang sudah ya tampak saji bersama dengan keluarga dan anak. Ini kan pendekatan-pendekatan khusus ini. Tidak mungkin itu hanya kenal dengan Malika langsung membawa anak itu, tetapi dia tahu kebiasaan-kebiasaan ayahnya, kebiasaan-kebiasaan ibunya, kebiasaan-kebiasaan si korban dan sebagainya. Itulah yang diorganize oleh pelaku ini dengan baik. Pak Thomas tadi katakan mungkin saja ini bukan pemulung tetapi seolah-olah berprofesi sebagai pemulung supaya bisa diterima oleh keluarga itu. Tetapi juga kemungkinan juga inilah bagian dari sindikat perdagangan manusia untuk tujuan yang saya sebutkan tadi. Baik. Yang sangat menakutkan adalah jangan sampai ada tujuan eksploitasi ekonomi, perbudakan seks, dan yang kita takutkan adalah perdagangan organ tubuh. Ya, Pak Aris. Itu yang harus kita kejar sampai pelaku itu kita temukan. Ya, Pak Aris, nanti kita lanjutkan kembali Pak Thomas juga, tapi setelah jeda berikut ini. Pemirsa dan juga Pak Thomas, mungkin Bapak Tunggal dan Ibu Oni hanya sebagian atau hanya salah satu keluarga saja yang kehilangan anaknya dan juga belum ditemukan oleh pihak kepolisian dalam jangka waktu yang lama. Mungkin banyak sekali keluarga-keluarga juga yang mengalami hal yang sama tapi tidak terekspos ke media karena banyak faktor, termasuk juga kondisi mereka sebenarnya. Pak Thomas, bagaimana kemudian mencegah hal ini supaya keluarga-keluarga lain juga waspada sehingga tidak dengan gampang membuka pintu bagi orang baru untuk masuk ke dalam rutinitas mereka? Ya, pertama dari keluarga sendiri ya. Ini kan kita tinggal di kota besar ya, Jakarta yang penduduknya sudah padat ya. Ada tentunya juga ada orang-orang yang seperti ibu ini ya di daerah padat itu seringkali dia lebih percaya kepada anaknya ya, kan mereka saling kenal ya. Kalau ini guyup lah gitu ya. Paling dia main di situ ya, yang ini. Jadi pantauan ke anak itu tidak terlalu ketat ya. Kalau golongan menengah ke atas kan tinggal di kompleks ya, selalu sekolah pun diantar. Nah, ini juga mungkin jadi orang-orang yang berniat tidak baik ya, tadi menculik dan sebagainya, itu mempelajari ya dengan cara-caranya dia, dan anak itu kan tidak berteriak apa-apa, jadi sudah ada pendekatan yang manusiawi sekali. Jadi anak itu mungkin merasa ini apalah paman atau apa ya, dibelikan sesuatu yang ini ya. Jadi orang tua tinggal di Jakarta itu kalau bahasa Bataknya eling lan waspodo ini. Jadi kita harus ingat terus waspada bahwa di Jakarta ini apapun ya bisa terjadi, dan umumnya orang juga lebih tidak peduli dibandingkan di daerah rural ya, di desa ya. Nilai-nilai yang masih perhatian ke tetangga itu masih diperhatikan. Kalau di Jakarta kan sudah individualis. Betul sekali. Baik, terakhir mungkin Pak Aris, kalau tadi sudah menyampaikan besok akan bertemu dengan pihak kepolisian, akan melaporkan data-data dan juga informasi awal yang ada. Apa langkah selanjutnya Pak, termasuk juga tim investigasi yang dibentuk oleh Komnas ini?
Iya, saya kira kita tetap terus konsisten membantu keluarga ini menyisir di mana informasi-informasi yang kita peroleh. Nah, tim investigasi dan advokasi Komnas Perlindungan Anak khususnya DKI Jakarta akan terus menyelusuri daerah-daerah padat penduduk yang patut dicurigai, tempat lapak-lapak dari pemulung dan sebagainya. Lalu kemudian sampai hari ini kan kita tidak tahu informasi kampung mana yang disebutkan oleh ibu korban. Katanya dia punya anak di kampung dan sebagainya. Nah, di kampung itu apakah di daerah-daerah masih sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya. Kami yakin, saya kira nanti kita akan telusuri tempat-tempat yang diinformasikan oleh keluarga ini, lalu tentu kerjasama dengan pihak kepolisian. Jadi pengalaman empirik kami akan kami implementasikan, kami wujudkan, kami kerjakan, tentu dengan mendapatkan informasi-informasi dari semua pihak, termasuk tempat TKP. Ya, saya kira kan TKP itu banyak anak-anak juga, lalu kemudian keluarga-keluarga juga yang tinggal di sana. Karena itu juga adalah daerah padat penduduk ya, di samping rel kereta api yang di Gunung Sahari itu. Saya kira informasi-informasi yang tidak mungkin juga dipikirkan masyarakat, kami akan coba telusuri dengan baik. Itulah langkah-langkah yang akan kami lakukan, tapi kami percaya bahwa korban itu masih ada di DKI Jakarta berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh tim investigasi Komnas Perlindungan Anak yang diorganize oleh Komnas Perlindungan Anak DKI. Nah, ini saya kira yang harus kita gunakan sebagai informasi bersama-sama dengan Polres Jakarta Pusat. Polres Jakarta Pusat saya kira sudah kerja dengan mengumpulkan tadi ya sumber badai, lalu kemudian tempat jualan ayam goreng, kemudian juga ada CCTV dan seterusnya, dan kemudian juga keluarga-keluarga atau tetangga-tetangga dari korban itu. Saya kira itu yang akan kita lakukan segera. Mohon dukungan masyarakat supaya kasus ini tidak terjadi di mana-mana atau tidak terjadi dan terulang lagi. Baik, semoga ini segera membuahkan hasil. Kita akan terus tunggu ada titik terang dari kasus ini. Pak Aris Merdeka Sirait, terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami. Pak Thomas juga terima kasih sudah berkenan datang dan juga memberikan pandangannya. Selamat malam para narasumber. Pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kali ini kami akan kembali esok. Jamnya masih sama seperti biasa, jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.